Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umat di akhir zaman perbandingan antara orang-orang yang bertauhid dengan orang yang musyrik. Rasul mengatakan perbandingan orang-orang yang bertauhid dengan orang yang musyrik adalah seperti sehelai bulu putih yang tumbuh di tubuh lembu berbulu hitam. Masya Allah, perbandingan yang sangat luar biasa. Artinya, semakin kesini umat ini mengabaikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengatakan mereka menyembah kepada Allah, tapi kenyataannya mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan dalam Al-Quran surah Luqman bahwa Luqman ini adalah seorang yang soleh. Dia menasihati anaknya, ya bunaya, wahai anakku, engkau tidak boleh mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. La nusyrika bihi syai'a inna syirka la dzulmun adzim. Bahwa kesyirikan itu adalah tergolong kedzaliman yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan dalam Al-Quran, kesyirikan itu menyebabkan pelakunya dijauhkan dari wanginya surga, padahal wanginya surga tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Insya Allah. Kita lihat fenomena di negeri kita, kaum muslimin, di antaranya di negeri Indonesia ini, bahwa banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan tanpa mereka sadari. Kita kenal bahwa kesyirikan ini orang-orangnya suka disebut dengan tukang sihir ataupun dukun. Padahal dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada kata dukun, yang ada adalah tukang sihir. Maka ulama Syekh Abdus Salam Bali hafizahullah ta'ala mengklasifikasikan, membagi orang-orang yang melakukan kesyirikan ini menjadi 4. Yang pertama adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, man ata arafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Rasul mengatakan, barang siapa yang mendatangi Araf. Araf ini menurut Syekh Abdus Salam Bali, beliau menafsirkan bahwa orang yang mengaku tahu sesuatu yang telah terjadi dan yang sedang terjadi, inilah yang dikategorikan dukun jenis Araf. Bertanya sesuatu kepadanya, hanya bertanya saja, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari 40 malam. Hanya bertanya saja. Kemudian yang kedua, masih diriwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Bahwa barang siapa yang mendatangi kahin, kahin ini ditafsirkan oleh Syekh Abdus Salam Bali. Beliau mengatakan kahin ini adalah seseorang yang mereka mengaku tahu yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Inilah contohnya orang-orang yang tukang ramal, sesuatu yang suka memprediksikan tanpa rumusan ilmiah. Inilah disebut kahin. Jenis dukun yang disebut kahin adalah orang yang mengaku tahu yang akan terjadi. Misalkan orang-orang yang meramalkan kiamat akan terjadi tahun depan, kiamat akan terjadi hari anu, tanggal anu, inilah yang disebut kahin. Maka Rasul mengatakan fasadaqahu bima yaqul, membenarkan apa yang dikatakan kahin, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan orang yang mempercayai dukun ini harus syahadat kembali. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kemudian jenis yang ketiga adalah munajjim. Orang-orang yang meramalkan segala sesuatu dengan ilmu perbintangan. Contoh zaman sekarang atau zaman dulu ada yang disebut dengan zodiak, Aries, Pisces, Aquarius dan lain sebagainya. Meramalkan tentang asmara, meramalkan tentang kehidupan orang-orang dengan ilmu perbintangan. Inilah yang disebut dengan munajjim. Hukumnya sama. Orang yang mempercayai, orang yang bertanya,
mereka telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal bintang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 fungsi diantaranya. Yang pertama adalah untuk menghias langit. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan iklim, cuaca. Dan yang ketiga adalah untuk senjata para malaikat mengusir para syaitan yang mencuri dengar dari langit. Itulah munajim. Kemudian yang terakhir, dukun yang terakhir adalah jenis sahir. Nah, inilah yang dikategorikan oleh para ulama jenis dukun yang sangat berbahaya. Jenis sahir ini terbagi 2. Fariqul awal, kelompok yang pertama adalah orang-orang yang mengobati dengan pengobatan yang Allah murkai. Jadi mereka mengobati sesuatu, mengobati orang-orang yang dengan cara mereka bekerja sama dengan para syaitan. Salah satu contoh adalah mereka mengobati penyakit dengan memindahkan penyakit itu ke binatang. Ke kambing lah, ke sapi lah, ke ayam kah. Atau memindahkan penyakit ke benda, sesuatu benda. Salah satu contoh di kita adalah memindahkan penyakit kepada telur ataupun kelapa atau dan sebagainya. Inilah pengobatan yang Allah murkai, yang Allah tidak ridhoi karena melibatkan para jin dari golongan jin-jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fariqut Tsani, kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang menyakiti orang dengan imbalan tertentu. Inilah yang disebut dengan santet, teluh, pelet dan lain sebagainya. Kenapa dikatakan berbahaya oleh para ulama? Karena mereka ini adalah merusak umat dan merusak akidah umat. Bahkan sebagian biidznillah dengan izin Allah bisa mereka membunuh umat dengan cara santet dan teluh dan lain sebagainya. Itulah 4 kelompok yang dikategorikan berbahaya oleh Syekh Abdus Salam Bali. Maka kita kaum muslimin tidak boleh tertipu dengan pakaiannya, tidak boleh tertipu dengan penampilannya. Meskipun dia berkopiah hitam atau putih, berjubah, bersorban, tapi mereka melakukan sesuatu hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka kita perlu hati-hati. Karena kesyirikan ini tidak akan disadari oleh orang-orang yang ketauhidannya lemah. Maka kata para ulama, kesyirikan ini bagaikan semut hitam di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Tidak terlihat. Seolah-olah mereka beribadah kepada Allah, padahal mereka sedang mensyirikkan Allah. Ini teringat dalam surah Yusuf ayat 106. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, tapi keimanan mereka bercampur dengan kesyirikan. Inilah yang kita mungkin tidak sadari, dan mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang Allah lindungi dari segala sesuatu hal kotoran kesyirikan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jika kalian melihat orang-orang yang memiliki keajaiban tertentu, maka janganlah kalian kagum, tapi lihatlah keadaannya, apakah kehidupannya itu sama halnya dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Lihat sholatnya, sholat 5 waktunya berjamaah atau tidak. Lihat istrinya, apakah dia berjilbab atau tidak. Lihat sholatnya, lihat saumnya. Jika kalian menemukan sesuatu keajaiban dan dia taat kepada Allah, ketahuilah bahwa itu adalah karomah. Tapi malah sebaliknya, sholatnya jarang, puasanya tidak, kekajian ilmu tidak, tapi dia memiliki keajaiban, maka ketahuilah itu adalah dari syaitan, la'anatullah alaih. Semoga kita bisa menghindari dan tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sesuatu kesyirikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.